Jadi H ini adalah sebuah array ya, sebuah array. Jadi kalau namanya array berarti itu adalah sebuah variabel. Ya, sebuah variabel biasa, tapi variabelnya bisa menampung beberapa nilai. Oke, jadi rencananya seperti ini, ya, logiknya seperti ini. Jadi elemen yang ke 0 kita simpan nih membaca, ya. Elemen yang ke 1 kita simpan traveling. Oke, elemen yang kedua kita simpan nih, nah, simpan berenang. Oke, elemen yang ketiga kita simpan kuliner, ya, kita simpan. Nah, jadi untuk jadi array gimana? Simple sekali sebenarnya di C. Di C ini kita cukup gunakan satu string ini penanda array. Ya, ini adalah penanda array di sini. Oke, string hobbies, hobby.split koma. Nah, maksudnya adalah di split berdasarkan tanda komanya, ya. Atau lebih cocok sih koma spasi, ya, koma sama spasi baru lebih pas karena di sini belakangnya kita pakai koma spasi sebenarnya, ya. Ini bisa seperti ini. Terpaksa harus pakai koma doang sih, ya. Jadi yang di sini ini spasinya sehapus saja, nggak usah pakai spasi lagi di belakang. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi ini fungsinya untuk split sih, ya. Jadi kamu ada teks ini membaca, traveling, berenang, kuliner. Nah, nanti akan di split jadi ini, ya. Kebetulan belakang kita kan sebenarnya koma lagi kan. Belakang kita kan koma sebenarnya, ya kan? Berarti nanti ada satu elemen, ya, ada satu elemen yang nilainya kosong. Nah, seperti ini, kosong nih, nggak ada nilai apapun. Ya. Jadi itulah yang elemen yang keempat, ya, dengan catatan case-nya seperti ini. Oke, dari string ini kita mau konversi jadi ini, ya. Jadi karena kita split berdasarkan tanda koma, berarti ini split. Split itu kan berarti bagi, ya kan? Nih, bagi ini membaca, traveling, berenang, kuliner. Ini ada satu koma lagi, berarti nanti ada satu elemen yang kosong seperti itu. Oke, ya. Baru simple aja. Gunakan perulangan. Tentunya sudah pernah menggunakan looping, ya. Loop. Nah, di bahasa C++ dengan C# loopnya sama persis, tidak ada perbedaan. Oke. Jadi di sini seloop seperti ini. Ini looping, ya. Ini adalah loopingnya. Ini hobbiesnya ini nggak usah di apa, bisa kosong dulu. Jadi kita loopnya sebanyak ada berapa elemen array-nya, ya. Jadi ini nih kita mau loop dari ini sampai sini, ya kan? Nah, cuma kebetulan yang terakhir kan kosong nih, ya kan? Yang terakhir kan kosong. Berarti yang terakhir ngapain diambil? Ini nggak usah di loop. Jadi yang kita ambil adalah dari 0 sampai dengan ketiga, ya. 0 sampai dengan ketiga. Oke. Jadi di sini untuk dapat satu array kita ini elemennya ada berapa banyak, ya. Array kita punya, ya, array katakan nih array H, elemennya ada berapa banyak ini kalau kita hitung. Ini otomatis kalau kita langsung hitung ya pasti dapat 5, ya kan? Nah, untuk dapat berapa jumlah elemen dari array, kita bisa gunakan dot length. Oke, dot length itu fungsinya mendapatkan jumlah elemen dari array, ya. Jadi dot length berarti nanti kita dapatnya adalah 5. Berarti nanti di loop dari 0 sampai dengan 5 kurang 2. 5 kurang 2. Berarti dari 0 sampai dengan 3 saja. Oke. Dari 0 sampai dengan 3. Ya. Di looping udah pernah ya. For. Di sini saya pakai for, ya. Jadi di loop dari 0 sampai dengan 3, ya. Jadi ini alasannya kenapa harus kurang 2. Oke. Nah, baru kita cek ini. If
hobbies.length kurang 3. Ini artinya apa ini? Hobbies.length kurang 3. Hobbies.length, lengthnya tadi 5 kurang 3. 5 kurang 3 dapat berapa? Dapatnya adalah 2. Berarti yang satu ini. Nah, intinya maksudnya gini. Elemen yang kedua terakhir, ya. Elemen yang kedua terakhir dari nomor 2 terakhir. Berarti yang siapa? Yang berenang, yang ini. Ya kan? Elemen yang kedua terakhir. Ya. Ini yang terakhir, yang kedua terakhir. Nah, elemen yang kedua terakhir itu bukan pakai koma, tapi menggunakan dan. Oke? Tapi menggunakan dan. Ya. Nah, kemudian ini else. Jika bukan elemen yang kedua terakhir, berarti ini masuknya ke bagian sini. Masuk ke bagian sini. If hobbies.length kurang 2. Ini artinya apa nih? Hobbies.length kurang 2. Lengthnya 5. 5 kurang 2. Berarti 3. Elemen yang terakhir. Berarti ini, si kuliner ini. Kalau dia elemen terakhir, belakangnya perlu koma lagi? Tidak perlu. Ya kan? Tidak perlu. Makanya ini, tinggal sambung aja. Hobi sama dengan hobi ditambah hobi. Selesai. Nah, else. Kalau dia bukan elemen yang terakhir, jadi contoh nih, dia elemen yang ke ini, yang ke 0, ke 1, ke 2, dan seterusnya. Ini perlu tambah koma? Perlu. Ya kan? Makanya di sini penulisannya seperti ini. Hobi sama dengan hobbies yang ke I di plus koma. Oke? Nah, saya yakin bingung semuanya. Ya? Dijamin. Oke? Nah, jadi ini cara pertama, ya. Jadi ada beberapa cara. Nah, kalau mau cara panjang juga bisa, ya. Contoh nih, contoh kita pakai cara panjang ya. Jadi ada check. Nah, ini kita buat variabel ya. Kita pakai variabel nih int apa ya kita buat? Int membaca ya. Int traveling. Nah, int seharusnya cara ini lebih gampang sih, tapi panjang sekali ya. Int berenang. Oke. Int kuliner. Dampak ya kan? Membaca, traveling, berenang, kuliner, sama satu lagi lainnya ya. Int hobi lain. Oke. Nah, di sini tugas kita adalah kita cek. Kalau di checklist kita isikan nilainya 1 ya. Kalau tidak di checklist isikan nilainya 0 ya. Jadi kita isi nilai awalnya dulu. Kita nolkan dulu semua ya. Jadi nilai awalnya kita berikan semuanya bernilai 0. Oke. Ini saya pakai spasi supaya nggak lebih gampang kita baca ya. Oke, baru kita ini kita copy aja dari yang sini ya, dari yang sini sebelumnya. Nah, ini kita ganti nih ya, membaca. Jika dicek maka membaca nilainya 1 ya. Kemudian kalau traveling dicek maka nilainya 1. Oke. Berenang nilainya 1. Oke. Next. Kuliner nilainya 1. Oke. Nah, hobi lainnya nilainya 1 ya. Jika di checklist. Oke. Nah, jika tidak di checklist beda lagi kondisinya ya kan. Nah, jadi di sini gampangnya gini ya, kita perlu tambahkan semua dulu. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Oke. Nah, kalau misalnya gini, if
atau if membaca tambah traveling tambah berenang ditambah dengan kuliner ditambah dengan hobi lainnya sama dengan 1 ya. Kalau ditambah semua atau jangan salah lebih besar sama dengan, nggak bisa pakai lebih besar ya. Kalau nggak ada terseleksi apapun, kita skipkan dulu ya, sama dengan 1. Membaca Oke, seperti ini. Oke, ini maksudnya gimana? Ada yang bisa jelasin nggak? Kalau 1 itu artinya apa itu? Nah, kira-kira tanya apa ini? Kalau ditambah semua, hasilnya 1. Artinya apa? Artinya adalah hanya 1 item yang terseleksi. Jelas? Bisa dipahami nggak? Ngerti kan? 1. Kenapa saya tulis di sini 1? Karena ada perbedaan kondisi, ya. Kalau cuma itemnya 1, perlu tanda koma, tidak perlu. Perlu dan tidak perlu juga, ya kan? Betul nggak? Contoh yang terseleksi cuma membaca doang, sisanya nggak ada. Habis. Berarti hobinya membaca, selesai kan? Perlu koma? Tidak perlu. Perlu dan tidak perlu juga. Nah, makanya di sini ada beberapa kondisi ya. Oke. Jadi nilainya 1 ya. Nilainya 1 ini panjang ini sengaja ya. Jadi cara gampangnya gini loh. If gampangnya gini, kita copy aja yang 1 ya. If C akan membaca dot check, maka copy sama dengan membaca ya. Oke. Jika traveling yang dicek, maka ini ya, maka ini ya. Ini berarti traveling ya kan. Ini berarti berenang ya kan. Ini berarti kuliner ya. Ini berarti TXT hobi lainnya dot text. Oke, jelas dulu ya sampai sini. Ini kalau 1 doang ya, hanya 1 yang terseleksi ya, hanya 1 yang terseleksi. Oke. Nah, kalau kondisi yang lain lagi, ada kondisi apa lagi nih ya. Nah, if ini sengaja kita buat panjang-panjang dulu ya. Nah, kalau kondisi yang lain lagi nih, ini copy ya, kita gunakan else if. Nah, oke, else if. Oke. Ya. Nah, kalau yang terseleksi adalah 2. Nah, 2 item ya. Kalau yang terseleksi adalah 2 item. Nah, apa yang kita lakukan di sini? Kalau 2 berarti kan contoh membaca sama traveling. Berarti membaca dan traveling, gitu aja, ya kan? Betul ya. Nah, ini logiknya gimana ini? Ya, kalau kita mau buat membaca dan traveling doang. Nah, simple, gampang aja. Jadi kita pakai ini. Kita masih pakai if yang di sini, cuma kita perlu extend lagi, ya, makin panjang. Oke, jadi di sini if jaga membaca dot check, maka hobi sama dengan ini. Kita perlu tambah if lagi di sini. If
hobi tidak sama dengan kosong, ya. Tidak kosong, itu maksudnya. Jika hobi tidak kosong, maka hobi sama dengan hobi plus spasi dan. Oke, kita tulisnya seperti ini. Ya. Nah, else. Jadi sama dengan membaca. Oke, makin panjang ya. Nah, jadi ini opsinya kebetulan baru 5. Kamu bayangkan kalau opsinya banyak sekali, ya. Nah, hobi, ya. Hobi sama dengan hobi dan ini traveling. Oke, ini berarti ini adalah berenang. Oke, kemudian yang ini berarti dan apa ini? Dan kuliner. Nah, ini berarti ini apa nih? Dan sambung TXT hobi lain. Oke, ya. Nah, ini untuk yang kondisi dua ya, dua terseleksi ya. Nah, ini oke, yang ini sekomentari dulu ya, komen ya. Kita buat komen dulu. Ini dot text. Oke, kita tes dulu ya. Karena tahu ada kesalahan nanti. Nah, checklist 1 simpan, membaca doang. Checklist 2, oke, ini tadi belum kita reset sih nilainya. Kita kosongkan dulu nilai. Mengambil nilai dari checkbox. Ini kita komentari ya, buat komentar. Nah, baca dan traveling ya. Nah, baca dan kuliner, traveling dan kuliner ya. Ini untuk 2. Oke. Nah, untuk yang 3 atau lebih. Nah, gimana ini? Untuk yang 3 atau lebih. Nah, diseleksi mungkin 3 sekaligus ya. Nah, gimana? Makin panjang ya. Nah, jadi contoh ya, satu kondisi lagi berarti lebih besar dari 2, betul nggak? Ya kan? Yang lebih besar dari 2. Jadi ini untuk yang 2 yang terseleksi, ini untuk yang 1, ini untuk 2, ini untuk 3 ya. Di atas 2 intinya ya. Oke, kalau di atas 2 berarti 3 ya kan. Nah, ini apa yang terpikir sama kamu nih? Nah, kira-kira apa yang terpikir kira-kira sama kamu nih ya. Sudah selesaikan tuh yang 1 sama 2 nih. Nah, kalau yang lebih dari 2 nih, nah apa yang kira-kira kamu pikirkan nih? Logiknya gimana? Nah, nggak usah takut ya. Jadi kalau kamu belajar programming, yang kamu utamakan adalah logik berpikir dulu ya. Jangan diutamakan sintaksnya
Nah, sintaks itu kamu bisa cari itu belakangan, ya. Makanya kalau setiap ngajar programming, dan diutamakan adalah logiknya dulu, ya, logiknya, logika berpikir dulu, itu yang utama sebenarnya, ya. Kalau kamu hafal sintaks, tapi logika nggak jalan, percuma, nggak akan bisa kamu buat program, ya. Jadi utamakan logika dulu. Nah, jadi kalau 3, apa kira-kira yang kamu pikirkan? 3 atau 4 atau 5 mungkin? Nah, algoritma itu nggak ada apa ya, nggak ada ketetapan harus pakai cara ini, harus ini, harus ini. Nah, nggak. Itu semua adalah hasil dari pemikiran kita. Nah, ya, hasil dari apa yang kita pikirkan. Nah, ada yang terpikir mungkin. Nah, kalau 3 yang terpikir, gini ya. Ini udah, nanti yang 3 atau lebih silakan kamu coba sendiri, ya. Nah, yang terpikir sama segini. Kalau misalkan nih, ya, kalau lebih dari 3 ya. Kalau misalkan yang terchecklist membaca, traveling, berenang, kuliner. Katakan 4 ya, 4 yang terchecklist nih, ya. 4 yang terchecklist. Oke. Nah, kita cek dulu. If CHK membaca, dicek kah? Nah, kalau CHK membaca di checklist, ya, kalau CHK membaca di checklist, oke, nanti kamu terjemahkan ya apa yang saya bilang ya di sini ya. Terjemahkan coding sendiri ya. Jika CHK membaca di checklist, oke, jika CHK membaca di checklist, maka ya, maka hobinya adalah, berarti kita perlu cek apanya lagi, cek item yang berikutnya ya. Jika CHK membaca di checklist, berarti hobi. Oke, jadi gini, pertama checklist, cek yang membaca dulu ya. Kita cek yang membaca dulu. CHK membaca di checklist kah? Oh, di checklist rupanya. Nah, karena CHK membaca di checklist ya, karena CHK membaca di checklist, maka hobinya adalah membaca dulu ya, membaca. Nah, untuk menentukan pakai koma atau dan, nah, kita perlu cek ini, traveling tambah berenang tambah kuliner ya. Jadi tadi kan saya bilang membaca, traveling, berenang, kuliner di checklist ya, ya kan? Nah, jadi jika awalnya kita cek dulu, saya akan membaca di checklist, ya di checklist. Berarti hobi sama dengan membaca dulu, ya kita simpan hobinya membaca. Oke. Nah, untuk penentuan pakai koma atau dan, kita perlu cek ini, cek traveling, berenang, kuliner, lainnya. Kita tambahkan traveling tambah berenang tambah kuliner tambah hobi lainnya, apakah nilainya sama dengan 1? Kalau sama dengan 1 gimana? Kayak gini ya. Logiknya kan gini. Membaca kan di checklist, berarti nilainya 1 nih, ya kan? Kemudian traveling. Traveling juga di checklist kan, nilainya 1 juga. Berenang. Berenang nilainya di checklist juga, berarti berenang 1. Kuliner nilainya 1 juga, ya kan? Yang hobi lainnya tidak diisi, berarti ini 0, ya kan? Berarti ini adalah nilainya 0. Oke, jelas ya. Nah, yang di checklist yang nilainya 1. Oke. Nah, baru kita cek dulu membaca apakah di checklist ya. Membaca apakah nilainya 1 untuk awal dulu ya. Kalau di checklist ya, atau kalau nilainya 1, maka hobinya adalah kita tambahkan membaca seperti itu. Oke. Nah, baru untuk penentuan ini setelah membaca pakai koma atau dan ya. Ini seharusnya belum, karena kan sudah pasti lebih ya, lebih dari
lebih dari 2 item ya, tapi nggak apa-apa, kita cek juga. Baru setelah membaca di checklist, yang perlu kamu cek adalah totalnya, nilai totalnya berapa. 1 plus 1 plus 1 plus 0, nilainya 3 nih, ya kan? Berarti masih ada 3 item yang di checklist maksudnya. Ngerti? Karena masih ada 3 item yang di checklist, ya, maka yang hobi ini menjadi koma. Karena masih ada 3 item yang di checklist. Ngerti? Oke? Nah, baru cek lagi traveling. Traveling di checklist kah? Nah, traveling di checklist. Nah, traveling di checklist berarti ini jadi travel. Oke? Nah, untuk penentuan pakai koma atau dan, cek 3 item ini. Berenang, tambah kuliner, tambah hobi lainnya, apakah nilainya 1? Tidak, ya kan? Berenang plus kuliner plus hobi itu nilainya 2. Oke? Artinya apa? Artinya masih ada 2 item yang di checklist. Karena masih ada 2 item yang di checklist, maka ini tetap menggunakan koma. Oke? Baru next nih, berenang. Ya. Berikutnya berenang. Nah, berenang di checklist, di checklist. Nah, berarti tambahkan di sini berenang. Oke. Nah, untuk penentuan pakai koma atau dan gimana? Nah, tambahkan 2 item ini. Kuliner tambah hobi lainnya, apakah nilainya 1? Oh, benar, 1. Nah, karena nilainya 1, ya, kuliner tambah hobi lainnya kan 1 ya kan? Karena nilainya 1, maka ini bukan koma, tapi ini jadi dan. Nah, baru yang terakhir, cek yang kuliner. Ya, kuliner di checklist, di checklist. Tambahkan kuliner. Oke. Nah, habis kuliner kan ada ini satu lagi, hobi lainnya. Hobi lainnya di checklist, nggak di checklist, berarti nggak terjadi apa-apa. Nah, sehingga kamu dapat seperti ini. Oke, terus enggak? Nah, panjang ini cara yang panjang sih, sengaja, ya. Nah, atau ada juga cara yang seperti ini, cuma kita belum pelajari sih, ya. Jadi ada juga cara yang menghitung jumlah koma. Nah, kita bisa hitung nih. Harusnya kan ini ya, string yang kita hasilkan kan seperti ini, membaca koma, traveling, koma, kuliner. Nah, kita hitung nih, hitung jumlah komanya ada berapa nih. Kalau jumlah komanya ada 2, berarti ini ya, kalau jumlah koma, ya, contoh membaca, koma, traveling, koma. Nah, kalau jumlah komanya ada 2, artinya apa? Koma yang terakhir dihapus, koma yang pertama dijadikan dan. Ya. Kalau jumlah komanya, sorry, lebih kompleksnya sih seperti ini. Nah, intinya jumlah koma lebih besar sama dengan 2. Ya. Intinya ini kita hapus, yang koma yang 2 terakhir kita jadikan dan. Nah, ada cara yang seperti itu juga, ya. Jadi masing-masing tergantung kamu sih, ya. Kalau programming itu adalah bergantung sama programmernya sendiri. Nah, ada orang buat programnya barisnya 10.000 baris, ya, totalnya 10.000 baris. Nah, ada programmer satu lagi dia buat 5.000 baris bisa, ya, 5.000 baris cukup dengan hasil yang sama persis. Nah, jadi tergantung dari si programmernya ini, ya, dia jago nggak singkat-singkat coding yang bisa nggak dia optimize-kan, ya, supaya codingnya nggak terlalu banyak baris, kira-kira gitu, ya. Nah, jadi di sini saya sudah kasih contoh di sini. Untuk yang lebih dari 2 silakan kamu coba tes sendiri, ya. Nah, oke. Jadi ini cara yang pendek. Nah, kamu bayangkan ini pendek aja, ini yang lebih panjang. Ini pun belum selesai yang panjang yang satu ini, ya kan. Nah, jadi masih banyak cara, ya. Satu case, ya, satu kasus, satu
problem, satu masalah, banyak jalan keluar, banyak cara. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke. Nah, selanjut langsung ke materi kita hari ini sederhana, operator, ya, simple. Jadi saya akan tambahkan satu form yang baru ya, add Windows Form di sini, ya, add Windows Form. Nah, nanti kalau ada algoritma kamu sudah selesai, ya, nggak usah tunggu sampai minggu depan baru kasih tunjuk. Ke WA saja, screenshot. Nah, saya kasih komentar, ya. Kira-kira gitu, ya. Kalau Saya yang mau tanya. kamu buat kira-kira udah selesai, nah silakan kamu. Oke, nah, ada pertanyaan? Berarti yang saya send ke Sir itu udah selesai kan, Sir? Udah Atau sih. mau Udah. buat seperti yang kayak yang bosan sejelas ini, if else yang lagi? Nah, kalau yang punya Michael sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya mirip juga kan seperti ini kan. Iya, mirip Nah, banget, Sir. Cuma kan saya ubahnya kayak ke in gitu. iya. Ke in A sama lain gini. Jadi kan lebih simple, gak usah tulis Iya, satu-satu. betul. Nah, kalau yang Michael punya, iya, betul, lebih simpel dari ini. Nah, bisa sih. Nah, Michael nanti boleh mungkin di grup kan ada grup grup WhatsApp kalian kan. Nah, boleh Iya, di ada, Sir. share. Nah, code-nya kamu share ke kawan-kawan kamu, ya. Jadi mereka Oh, bisa oke. ada perbandingan juga ya antara yang sebuat panjang seperti ini. Nah, bandingkan dengan punya Michael nanti. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi awal kamu belajar nggak apa-apa. Kamu buat panjang aja. Yang penting kamu paham dulu jalannya coding kamu itu gimana. Kamu harus paham. Ya. Buat panjang, tulis Oke. panjang nggak masalah, nggak problem itu. Ya. Nanti lama-lama kamu udah tahu caranya untuk supaya codingnya gimana lebih efisien, lebih pendek, lebih cepat. Nah, namanya juga ini kan lagi tahap kamu coba, tahap kamu belajar. Ya. Oke, baik, Sir. Nah, yang Michael punya udah ya untuk Michael punya udah cukup bagus ya. Lebih pendek dari punya ini lagi ya. Lebih Iya. pendek lagi. Nah, mana Saya tahu ada nanti tambah kamu bisa titik juga, Sir, cari di belakang. yang lebih pendek lagi dari punya si Michael. Mana tahu. Nah, coba tes ya. Oke, Oke, ada Sir. pertanyaan? Ya. Oke ya. Nah, oke, kita lanjutkan kembali ya. Nah, saya akan tambahkan satu buah form di sini, klik kanan, add Windows Form, ya, Windows Form. Oke, nama formnya ini sebuah FRM underscore operator .cs tambah ini propertinya saya munculkan dulu. Nah, biasakan sudah familiar sama penggunaan toolbox sama properti ya. Nah, udah pertemuan ke-5 kan sekarang kan ya. Jadi sudah harus familiar sama penggunaan seperti ini. Oke. Jadi yang pertama saya akan ambil, ini saya nggak jelaskan lagi, nanti kalau kamu lupa atau apa silahkan kamu lihat kembali video e-learning. Jadi di sini saya akan ambil label, ya, label. Kemudian saya akan ambil labelnya A. Nah, pakai apa lebih cocok? Oh, saya pakai checkbox saja. Checkbox lebih cocok. Checkbox. Oke, checkbox.
Ini ada label, ini satu lagi ini buat grup ya, kita grupkan aja group box. Masih ingat ya, fungsi group box itu apa? Mengelompokkan kontrol ya. Jadi kontrol yang kamu masukkan dalam group box itu akan dianggap satu. Oke, ini ada checkbox 1, kemudian satu checkbox lagi. Oke, nah ini saya ganti ini A, ya, ini B, ya, A dan B. Ini labelnya saya ganti ini operan, operan A, operan B. Oke, kemudian pakai ini operan ini tetap copy paste saja. Nah, kemudian saya pakai combo box, combo box. Ini saya ganti teksnya operator, ya. Jadi ada operan, kemudian ada operator. Oke, kita rapikan. Nah, untuk yang bagian operator ini seisi dengan beberapa. Jadi seisi dengan bagian item ya, item ini, item selection. Nah, seisi dengan contoh A and B ya, A or B, not A, not B, ya, and or not. Nah, contoh dulu. Not A, not B. Oke. Kemudian kita pakai button ya, satu buah tombol di sini. Nah, ini group box-nya saya buat next-nya operator logika. Oke. Ini button-nya. Hitung. Oke, kemudian untuk yang ini checkbox-nya kita berikan nama dulu ya. Ini CHKA, ini CHKB. Oke, untuk yang operator CBO operator, untuk yang button BTN hitung. Oke, nah simple. Di sini tadi item-itemnya ada ini A and B, A or B, not A, not B. Oke, kita klik di tombol hitung dulu. Ada boolean ya. Kemarin kita udah pernah pakai tipe variabel boolean ya, tipe data boolean. Boolean OPA, operan A maksudnya ya. Boolean OPB. Oke, kemudian boolean hasil. Nah, hasilnya nanti kita tampung di variabel ini. Boolean. Ya. Oke, kalau di checklist berarti dia true. Kalau tidak di checklist berarti itu adalah false. Oke, OPA sama dengan chka.check. Ya. Apakah di checklist? Nah, OPB sama dengan chkb.check. Oke. Baru untuk hasilnya tergantung dari ini, tergantung dari operatornya ya. Ini bagian operatornya ya. Operatornya kan ada beberapa ya tadi ya. Operatornya ada A or B, A and B. Ya, ini operatornya semua. Nah, kita bisa gunakan kondisional if di sini ya. Jadi kita gunakan if seperti ini.
Satu lagi di sini saya buat satu variabel string operator, ya. String ini operator nggak bisa sebenarnya. OPR aja. Nah, string OPR. Oke, untuk string OPR nilainya adalah cbo operator dot text. Oke, baru di sini kita cek if buka kurung OPR sama dengan A and B, ya. OPR sama dengan A and B, maka hasil sama dengan OPR A and OPR B. Else if OPR sama dengan A or B, maka OP di sini, ya. Oke. Ini kita pakai OR. Ini kemudian ada not A, ya. Ini kita ganti, ini not A. Not A berarti not dari OP A. Oke. Ini not B, not dari OP B. Ya. Nah, baru kita munculkan aja hasilnya seperti ini. Basic box dot show OPA lebih cocok seperti ini. Kita ifkan dulu. If OPR sama dengan A and B, then maka kita basic box dot show OPA dot to string and plus to string. Ini ada buka kurung tutup kurung seperti ini. Nah, kita contoh dulu ya. Ini sejalankan yang FRM operator, ya. Jadi untuk menjalankan sebuah form kita ke program.cs, kita ganti FRM operator, ya. Ini kalau lupa silakan lihat lagi video pembelajaran, sudah ada itu. Oke, ini khusus untuk N-nya dulu, ya. Di sini saya kerjakan untuk N dulu. Ya, checklist, dan B hitung true and true, ya, true and true. Nah, hasilnya apa? Hasilnya kita tulis di sini sama dengan plus hasil dot to string. Hasil use of unassigned belum design. Kita assign dulu satu buah nilai, ya, kalau nggak error tadi. Nah, checklist. Oke, true and true sama dengan true and false and false and true, false, ya. Oke, nah ini kita lengkapi dulu, nanti baru saya jelaskan semua. A or B.
berarti ini ganti or juga. A or B. Kemudian ada not A. Not A. Berarti di sini kita tulisnya not dari OPA dot toString oke, seperti ini. Dot toString. Ini copy dari sini aja supaya cepat. Paste. Ini not B. Ini berarti OPB. Ya. Nah, coba tes dulu. A or B. True or false? True. True. Ya. Nah, oke, not A. Not true. Not A. A-nya di checklist. Berarti not true. False. Kita hilangkan tanda cek. Not false. True. Ya. Not B. Not B. Not B. Ini. Nah, salah ketik tadi. Not B. Not B. Not B. Nah, not true, false. Dia cek. Not false, true. Oke. Nah, jadi di sini sediakan beberapa variabel, ya. Variabelnya sama persis seperti yang sudah kita pelajari pertemuan minggu lalu. Jadi kita gunakan nih boolean, ya, boolean. Jadi ada boolean OPA, boolean OPB. Kemudian untuk hasilnya nanti ditampung di variabel hasil, ya. Untuk yang variabel hasil kita harus berikan nilai dulu sih, ya. Karena ini nggak ada kita assign nilai apapun, nanti jadinya error seperti ini. Nah, ini error, ya. Hasil.toString ini error. Nah, jadi ini harus assign satu buah nilai dulu, kasih dia nilai awal, ya. Jadi OPA sama OPB nggak error ya, karena sudah di-assign di sini, ya. OPA, OPB, nah, ini udah di-assign nilainya, ya. Sementara yang boolean hasil ini nggak di-assign, oke? Nggak kita berikan nilai apapun di sini maksudnya, ya. Kemudian ada string OPR. String OPR ini fungsinya untuk menampung operatornya, ya. Dia ada operator apa-apa saja. Jadi tadi kita ada tambahkan operator yang seperti ini. A and B, A or B, not A, not B, ya. Jadi operatornya ini ada 4. Oke. Nah, baru di sini kan udah kita tampung nih. OPR A-nya true atau false, OPR B-nya true atau false. Baru untuk operatornya adalah salah satu dari ini, A and B, A or B, not A, not B, ya kan? Sudah kita tampung di variabel OPR. Oke, baru next-nya kita tinggal if-kan saja di sini, ya. Jika OPR-nya adalah A dan B. Nah, ingat di C untuk perbandingan bukan menggunakan tanda sama dengan satu kali. Oke. Di C untuk melakukan perbandingan, ini artinya kita bandingkan nih. Ya. Artinya adalah kita bandingkan jika OPR-nya adalah, jika nilai dari variabel OPR adalah A dan B, ya, maka kita kerjakan. Oke. OPA ini adalah simbol dari N di C, ya. Di C kita pakai simbol N. Oke. Nah, untuk yang OR ini kita gunakan simbolnya OR. Untuk not atau negasi kita gunakan simbol not di sini, ya. Jadi kebalikan, kalau not true berarti jadi false, not false berarti jadi true, ya. Nah, ini not B, nah, OPB. Oke, sehingga jadilah hasil yang seperti tadi. Oke. Nah, di sini kalau kamu lihat contoh code yang saya buat di sini, bisa buat apa enggak? Kira-kira bisa dibuat lebih pendek lagi kah? Nah,
apakah bisa dibuat mungkin lebih pendek? Nah, apakah di sini if-nya tidak terlalu boros, ya? Contoh di sini ini ada if, nah ini ada if juga, kondisinya sama persis, sama persis, sama persis, ini juga sama, ya kan? Nah, jadi ini sebagai contoh untuk kamu, ya. Kadang ada yang tulis seperti ini, ya. Tapi ya tentunya kurang bagus kalau penulisan yang seperti ini, ya. Jadi karena ini kan ada kondisi yang sama kan, ya kan? Kondisinya sama persis, cuma line-nya yang dikerjakan statement-nya berbeda. Statement yang di sini dia mengerjakan variabel hasil nilainya OPA and OPB. Sementara yang ini dimunculkan, ya kan? Ini untuk memunculkan. Oke. Jadi kalau mau lebih efisien bisa tidak? Bisa. Nah, caranya gimana? Nah, jadi kalau kondisinya sama, jangan dipisah ya. Jangan dipisahkan if-nya di sini, ya. Karena kadang saya ada jumpa yang seperti ini. Kadang ada mahasiswa, nah ya buat codingnya, nah dibuat pisah seperti ini. Padahal ini bisa digabungkan tentunya, ya. Nah, untuk penggabungan kira-kira seperti ini. Nah, ini satu buah if ini, ya, satu if ini dia kan mengerjakan dua statement, ya. Dia mengerjakan dua pernyataan, dua baris pernyataan, ya. Gimana kita tahu ini dua baris pernyataan? Lihat aja nih titik koma ini satu baris, ini satu lagi satu baris pernyataan, ya. Berarti untuk satu buah if, untuk kondisi di sini, satu if kondisi di sini mengerjakan dua statement, dua pernyataan. Nah, ingat, kalau dua pernyataan, berarti kamu wajib menggunakan tanda kurung kurawal pembuka dan penutup. Ya, jadi wajib pakai kurung kurawal buka dan kurung kurawal penutup. Ya, nah, di sini ini juga sama nih. Ya, ini kita pakai kurung kurawal pembuka, di sini penutupnya. Ya, pembuka. Nah, di sini penutup. Oke. Ini pembuka. Nah, ini penutup. Oke. Nah, baru ini kita kopikan saja, ya. Di di timur, ya, di bagian bawah. Nah, 3 ini B B B. Nah, lalu ini berarti nggak perlu lagi. Nah, kita hapus, ya. Jadi kalau kondisi sama, nah kita bisa buat dalam satu kondisi dia mengerjakan beberapa statement, ya. Ini namanya statement pernyataan. Oke. Nah, hasilnya gimana ya? Hasilnya sama juga, ya. Hasilnya sama aja. Oke. Ya. Oke. Nah, ini kenapa harus konversi ke string? Karena OPA ini tipenya bukan string, ya. Tipenya bukan string. Sementara kalau kita pakai MiSeqbox.show itu harus dalam bentuk string, ya. Harus dalam bentuk teks biasa, dalam bentuk string. Jadi makanya yang ini kalau kamu lihat yang semua yang boolean ini waktu kita mau cetak kita perlu tambahkan dot to string. Hasil ini juga sama. Hasilnya adalah boolean, ya. Semuanya sengaja dibuat jadi dot to string. Oke. Nah, seharusnya nggak masalah ya di sini ya, bisa paham ya. Nah, jadi di sini boolean ini penting ya, penting sekali untuk di pemrograman, cukup penting boolean ini ya. Boolean ini walaupun dia cuma true, false, nah tapi sering dipakai sih, sering dipakai ya. Kemudian conditional if, nah ini cek baik-baik, perhatikan baik-baik cara penulisannya gimana, nah, lihat baik-baik ya. Nah, selain ada ini, selain menggunakan conditional if,
sebenarnya ada satu lagi, kita bisa pakai switch sih, ya, switch. Nah, jadi mirip sih, mirip sama if, ada satu lagi yang namanya switch, ya. Nanti kamu boleh coba baca-baca switch, oke? Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak kira-kira? Oke, lanjut. Nah, ini operator logika, ya, operator logika. Contoh yang lain lagi, sepakai satu buah box, ya, satu buah box. Oke, satu buah box. Nah, kemudian ini aja. Kemudian kita pakai text box. Atau ini aja, numeric update aja, ya, supaya lebih beragam nih contoh kontrol numeric update. Oke, ya. Ini ada satu buah, katakan angka, ya, satu buah angka. Nah, di sini kita berikan nama dulu, ya, ini numeric up down NUD K. Oke. Jadi mungkin kamu pernah buat enggak, untuk mengecek sebuah bilangan itu adalah bilangan ganjil ataupun bilangan genap. Nah, contoh dua ini kan genap, kita udah langsung tahu. Kalau 3 ganjil, ya kan? 2, misalnya untuk pengecekan bilangan 2 ini berarti genap, 3 ini berarti ganjil, ya kan? Nah, kira-kira cara pengecekannya ada yang tahu? Nah, Di modul, sir. iya betul, ya. Modulo, ya. Mod. Nah, jadi simple. Contoh seperti ini, kita pakai ini, ya, hitung, ya. Nah, klik di tombol hitung. Jadi di sisap juga menyediakan modulo, ya, modulo. Jadi ini ada NUD angka, kita tampil dulu. INT, ya, nilainya adalah NUD angka dot value. Nah, value desimal. Nah, ini kan dalam ini, kalau ini waktu sedekat dengan pointer mouse, ini kan dapat ada keterangan desimal. Berarti ini value ini nanti dia masihkan nilainya dalam desimal. Nah, sementara variabel kita adalah integer. Nah, jadi gimana nih? Nah, nanti kita perlu melakukan konversi, ya. Kita namanya konversi di sini. Jadi cara konversi dari satu buah tipe data ke tipe data yang kita tuju gimana? Simple. Kita gunakan kata kuncinya convert, ya. Convert, C-nya huruf besar, ya. Convert dot to int32. Ini konversi ke integer. Nah, ini baru nggak error lagi. Tadi kan ada nampak ya, ada garis keriting warna merah, itu artinya apa? Artinya error. Ya. Kenapa error tadi? Karena ini dot value ini menghasilkan nilai desimal. Sementara kita simpannya di variabel integer, bilangan bulat. Nah, nggak bisa, nggak boleh. Ya. Jadi makanya di sini harus dikonversi terlebih dahulu. Ya. Oke, bisa dipahami, ya. Nah, jadi di sini bilangan
genap. Bilangan genap hasil dari modulonya berapa? 0. 0, betul ya. Kebalikan kalau ganjil berarti hasilnya adalah 1. 1. Iya, betul. Ya. Kita bisa pakai modulo di sini ya. Kita pakai if aja di sini. If angka modulo simbolnya seperti ini ya. If angka modulo 2 hasilnya adalah 1. Maka music box would show angka dan cil. Else kita genap ya, simple. Oke, nah, kalau kita jalankan, nah kita coba tes 1 angka ganjil, 2 angka. Oke, nah kemudian ini contoh yang lain lagi nih. Sebuah bilangan cara cek bilangan prima gimana? Bilangan prima. Yang tahu? Ganjil genap kan gampang, ya kan? Modulonya aja ya kan? Nah, kalau yang bilangan prima caranya kira-kira gimana nih? Nah, untuk yang prima. Bilangan prima dimulai dari berapa? Dimulai dari angka 1 ya, Sa? 2. Prima. Oh, 2 ya? Nah, 2, ya. Nah, jadi bilangan prima kan startnya dari 2. Bilangan prima itu apa? Definisinya apa? Oke. Nah, untuk yang cek prima ya di sini ya. Ini copy paste. Oke, di bagian bawah sini aja ya. Ini untuk cek prima. Cek prima. Nah, cek prima. Oke, simpelnya kan seperti tadi kan, ya kan? Kalau 0 nggak boleh, ya kan? 0 nggak, itu udah pasti bukan, ya. Berarti di sini kita perlu buat kondisi dulu ya. Ini kita copy barisan 1 ini, ya. If kita buat kondisi dulu, if angka lebih besar dari 0, harus untuk angka yang lebih besar dari 0, ya. Kalau lebih kecil dari 0 itu sudah pasti bukan, ya. Karena bilang prima start dari angka 2, ya. Oke. Jadi saya akan buat satu variabel int count faktornya, ya. Int faktor. Nah, faktornya ada berapa nih, ya. Di awalnya 0 dulu. Oke. Nah, jika angka lebih besar dari 0, maka apa yang kita lakukan di sini? Ya. Jika angkanya lebih besar dari 0, berarti kan memenuhi, ya kan? Berarti boleh kita lakukan pengecekan bahwasanya ini prima atau bukan, ya kan? Nah, jadi di sini kita gunakan perulangan for seperti yang tadi, ya. Seperti yang tadi kamu sampaikan, gunakanlah perulangan for. Jadi perulangan for-nya dari berapa sampai berapa, ya kan? Nah, perulangan for-nya adalah dari ini int ya, int i dari 1 sampai dengan i lebih kecil sama dengan angka i plus plus. Oke, tuh seperti ini. Start dari 1 sampai dengan lebih kecil sama dengan angka. Berarti sampai dengan angka, ya kan? Nah, di sini kita cek tuh, ya. Dalam pengecekan if. Nah, untuk pembagiannya gimana nih? Apa yang mau kita bagi di sini?
if apa di sini? If angka, ya, mod, ya, angka mod dengan i hasilnya adalah 0, oke, berarti faktor plus. Betul tidak penulisannya? Faktor plus. Oke. Nah, baru sudah selesai, ya. Seharusnya sudah selesai ya, seperti ini ya, ya kan? Baru di sini kita cek if faktor tepat 2. Ya. Bilangan prima adalah bilangan yang memiliki faktor tepat sama dengan 2. Oke. Jika faktornya adalah 2, maka music box dot show bilangan prima. Oke. Nah, kalau bukan else. Music box dot show bukan bilangan prima. Oke. Nah, baru yang ini kalau dia masukkan angka 0 else, kita missing box juga. Missing box dot show masukkan angka lebih besar dari 0. Oke. Nah, kira-kira seperti bisa dipahami ya. Jadi kita coba dulu. Nah, ini 0, masukkan angka lebih besar dari 0. Ya. 1, masukkan angka lebih besar dari 0. Angka NUD, oh sorry, ini salah kita ambil nih ya. Ini NUD, ini ganti NUD angka 2 ya, NUD angka 2. Tadi yang terambil yang di sini ya. Kita ganti NUD angka 2. Oke, ini 0, 1 bukan bilangan prima, 2 bilangan prima, 121. Ini kayaknya bukan ya. Oh, ini maksimum 100 ya. Kita perlu set ya. Ini kan maksimumnya 100 ya. Oke, ini kita perlu set di bagian maksimumnya, nilai maksimum. Nih, maksimum ya. Maksimumnya kita set contoh 1000 ya. Nah, 101 bilangan prima ya kan. Nah, 100 bukan bilangan prima. Oke. Nah, bisa dipahami untuk penulisan coding di sini ya. Nah, jadi if ya, for, nah itu sangat penting sekali di pemrograman ya. Pahami dulu penulisan simple. Jadi di sini kita ada satu variabel nih ya, variabel namanya angka. Variabel angka nilainya adalah diambil dari ini NUD angka 2 ya, dot value. Kenapa harus convert? Karena dot value ini menghasilkan nilai desimal, sementara kita mau tampungnya di variabel integer. Makanya di sini ada penambahan convert to int32. Oke. Nah, baru di sini ada int faktor. Ya. Ini untuk menghitung satu bilangan itu faktornya ada berapa banyak. Oke. Di sini faktornya kita anggap 0 dulu karena belum kita hitung ya, belum ada faktornya. Oke. Nah, baru di sini kita lakukan pengecekan jika angka lebih besar dari 0. Kenapa angka harus lebih besar dari 0? Karena bilangan prima itu dimulai dari angka 2. Ya. Bilangan prima dimulai start dari angka 2. Oke. Nah, jadi sebenarnya bisa aja kita ganti jadi angka 1. Kalau angka 1 nggak tepat juga ya, nanti masuknya ke bagian sini. Ya. Jadi ya ini dulu, kita pakai angka yang lebih besar dari 0. Oke. Nah, jadi contoh dia masukkan angka 3. Dia masuk angka 3 nih, ya, angkanya nilainya 3. Berarti kerjakan looping di sini. Loopingnya adalah dikerjakan dari start dari 1 sampai dengan 3. Oke, paham? Jadi kalau dia masuk angka 3, user masuk angka 3, berarti kita looping dari 1 sampai 3. Ya, looping dari 1 sampai 3. Nah, ketika
loopingnya bernilai 1, dia akan mengerjakan ini. Loopingnya 2, kerjakan ini. Loopingnya 3, kerjakan hal yang sama. Ya, berulangan. Mengerjakan hal yang sama secara berulang-ulang terus. Nah, sampai menjumpai satu kondisi yang menyebabkan dia berhenti. Ya. Jadi, apa kondisi yang menyebabkan dia berhenti? Pada saat sudah mencapai di sini. Oke. Nah, jadi di sini ketika loopingnya 1, berarti angka mod I. I-nya 1. 3 mod 1. Berapa? 0 tidak? Oh, 0. 3 mod 1, 0. Berarti nilai dari variabel faktor ditambah 1. Ya, ini maksudnya. Faktor plus-plus artinya adalah ditambah 1. Berarti awalnya kan 0. Kita tambah 1. Berarti jadi 1. Ya. Jadi atau di sini saya tulis ya. Angkanya sama dengan 3 ya, angkanya 3. Berarti perulangannya dikerjakan untuk I sama dengan 1, I sama dengan 2, dan I sama dengan 3. Akan dikerjakan sebanyak itu ya. Ketika I-nya sama dengan 1 ya, ketika I-nya bernilai 1, maka dia akan mengerjakan ini. Angka mod I. Angkanya berapa? Angkanya 3. 3, saya tulis langsung mod seperti ini. 3 mod ya, atau ya udah pakai simbolik. 3 mod I. I-nya 1. 3 mod 1 berapa? 3 mod 1 adalah 0. Ya kan? Karena 3 mod 1 0, maka dia masuk ke bagian sini. Berarti nilai dari variabel faktor plus. Berarti nilai dari variabel faktor adalah ditambah 1. Berarti menjadi 1 di sini. Oke. Nah, ketika I-nya 2, berarti 3 mod dengan 2. Hasilnya berapa 3 mod 2? 1. Berarti nggak masuk. Ya, nggak masuk ke kondisi di sini. Oke, nggak memenuhi kondisi. Oke, baru next-nya. 3 modkan lagi dengan 3. Hasilnya berapa? 0. Masuk. Sesuai kondisi di sini. Faktornya ditambah. Berarti faktor menjadi 2. Kenapa 2? Sebelumnya kan 1, bukan 0 lagi ya, sebelumnya 1, ditambah 1 jadi 2. Oke. Nah, selesailah perulangan di sini. Ya, perulangan di sini sudah selesai, masuk ke bagian sini. Oke. If faktor sama dengan 2. Jika faktornya 2, maka itu adalah prima. Jika bukan, maka bukan bilangan prima. Nah, bisa dipahami sampai di sini looping bisa? Bisa, Sir. Bisa ya? Bisa, Sir. Oke, good. Bisa, Sir. Ya. Nah, ada yang kepikiran tidak cara yang lebih singkat? Nah, mana tahu ada nih, mana tahu cara yang saya pakai ternyata lebih panjang. Ada? Ada yang kepikiran mungkin cara yang lebih singkat dari perulangan, dari penggunaan perulangan ini? Nggak ada? Oke, jadi makanya Saya bilang tadi banyak cara sebenarnya, ya kan? Nah, untuk prima ini juga sama, banyak cara, ya. Nah, jadi bilangan prima, ya, bilangan prima cara yang lebih singkat, ya, cara yang lebih simpel gimana ya kira-kira ya kan? Kalau katakan 100, ya. Katakan bilangan 100, ya. Bilangan 100 habis nggak dibagi 2? Habis. Habis, Sir. Ya? Habis. Habis. Nah, bilangan apa lagi? Bilangan 30 habis nggak dibagi 3? Habis juga. Habis. Ya? Bilangan prima kah? Tentu bukan. Ya. Nah, yang kita ini, yang patokan kita ini bilangan prima ya. Contoh bilangan prima 7. 7 habis nggak dibagi 2? Tidak, Tidak. Sir. Ya kan? Tidak. Habis nggak dibagi dengan 3?
Tidak juga. Tidak. Ya. Tidak. 11 kan prima juga ya. 11 habis nggak dibagi 2? Tidak. Habis dibagi 3? Tidak juga. Ya kan? 13 habis dibagi 2? Tidak. Habis dibagi 3? Tidak juga. Nah, jadi dari yang saya sampaikan itu kira-kira dapat nggak logiknya? Ngerti ya maksud saya? Jadi Bisa dimengerti, daripada kita lakukan looping, nah ini kan memakan resource ya, memakan sumber daya, memakan prosesor kita ya kan. Nah, bagusan ya kita modulokan saja ya. Modulo dengan 2 atau modulo dengan 3. Betul nggak? Ya kan? Modulo dengan 2 ataupun modulo dengan 3. Nah, jadi kalau kamu modulo dengan 2 ataupun modulo dengan 3, apanya? Jadi yang bilangan 2 sama bilangan 3 gimana nih? Yang bilangan 2 sama bilangan, kalau yang bilangan lain contoh 5. 5 kamu modulo dengan 2 ataupun modulo dengan 3, ya kan? Nah, itu kan nggak habis. Kalau nggak habis itu udah otomatis itu adalah kita anggap itu adalah bilangan prima, ya kan? Nah, kalau yang 2 dengan 3, 2 mod 2 habis. Nah, ya kan? Nah, itu gimana cara kita persingkatnya code kita? Artinya Pakai pengecualian, Sir. sebenarnya kan bilangan yang bisa dibagi kan sebenarnya cuma 2, base-nya cuma 2 dan 3 aja, iya kan? Cuma 2 itu aja, 2 dan 3 sebenarnya. Ya. Mau bagi bilangan sebesar apapun itu pasti ya ada yang bisa habis dengan 2 dan 3. Kalau habis berarti itu udah pasti prima. Nah, berarti itu udah pasti bukan bilangan prima, ya. Nah, contoh di sini saya contohkan. Oke, jadi saya nggak mau pakai for, ya. For ini memakan resource sekali. Oke, jadi ingat kalau kamu pakai for, pikir-pikir dulu, ya. Kira-kira ada nggak cara yang lebih sederhana selain menggunakan for ini, ya? Karena for ini lumayan memakan memori kita. Nah, oke, jadi saya mau ganti di sini, ya. Saya mau ganti di sini. Saya ganti seperti ini, ya. Ini faktornya atau ini ya. Saya buat komentar aja ya di sini ya. Kita komentari aja, buat komentar supaya nanti bisa nampak alternatif code-nya. Oke, ganti. Boolean is prima sama dengan false, ya. Kita set false dulu. Is prima bukan, anggap bukan prima tuh. Oke. Nah, baru di sini kita if-kan dulu, ya. If, ya, kita if di sini seharusnya cukup satu kondisi aja udah cukup. If angka, ya, mod dengan 2, oke, tidak sama dengan 0, ya. Jika angka mod dengan 2 tidak sama dengan 0, kemudian n angka mod 3 tidak sama dengan 0, maka is prima sama dengan true. Nah, bisa tulis seperti ini. Oke, is prima sama dengan true. Oke, nah baru contoh saya tulis if is prima, maka saya copy dari sini. If is prima, maka cetak, ya.
kita coba tes dulu. 2 dan 3 kita skipkan dulu ya. Oke, 5 ya, bilangan prima. 6 bukan bilangan prima. 7 bilangan prima ya. Kalau 1 dianggap bilangan prima padahal salah, ya kan? 2 bukan bilangan prima padahal prima, ya kan? Nah, 3 bukan bilangan prima padahal itu adalah bilangan prima, ya kan? Nah, jadi ini ada beberapa kondisi di sini ya. Nah, jadi 1 kan sebenarnya terbaliknya, ya kan? 1 itu kan bukan seharusnya. Oke. 1 bukan bilangan prima. Jadi di sini kita bisa tambah kondisi lagi. N angka tidak sama dengan 2 ya. N angka tidak sama dengan 2. Oh, sorry. Nah, kita permainan di kondisinya aja sih. Ya. Buka kurung, or angka sama dengan 2, or angka sama dengan 3. Oke, Buka kurung, Sir. cannot ya, sama terus. Cannot be applied to operand to type. Oke, ya, salah tulis tadi. Oke, nah ini kondisinya bisa paham dulu. Jadi penggabungan lagi. Nah, sengaja ini saya buat di sini ada penggabungan lagi. Ya, ini N ada or-nya lagi. Oke. Jadi yang akan dikerjakan yang mana dulu? Yang di dalam kurung. Nah, ya, yang akan dikerjakan, ingat urutan operator itu kan contoh ada operator tambah, kurang, kali, bagi, ya kan? Pangkat, buka kurung, tutup kurung, ya. Mana yang dikerjakan terlebih dahulu? Yang paling tinggi tingkatannya adalah buka dan tutup kurung, ya. Jadi kalau jumpa yang seperti ini berarti nanti akan dikerjakan ini dulu, ya. Ini yang dikerjakan dulu, baru mengerjakan ini. Oke, baru dikerjakan ini, ya. Barulah dikerjakan ini. Oke. Ya. Nah, jadi kalau kita jalankan seharusnya hasilnya sudah benar untuk 2, ya. 2 itu adalah prima, 3 adalah prima, oke. 4 bukan, 5 bilangan prima. Oke. Nah, kalau 1 gimana nih? Ya kan? Yang 1 ini masih salah. Ya kan? Nah, 1 ini dianggap prima. Oke. Nah, gimana ini? 1. Nah, kalau 1 berarti kita harus masukkan di sini. Di kondisional yang di sini, ya. Jadi kita masukkan N angka tidak sama dengan 1. Kalau angkanya 1 ya bukan prima, ya kan? Jadi ini. Nah, bukan ya. 2 prima. Nah, sudah benar ya. Atau kita bisa buat N angka harus lebih besar dari 1. Nah, kondisi yang lain bisa tulis seperti ini. Jadi ini nanti tercover juga yang 0 ya. Jadi yang ini yang 0 ini bukan ya. 1 nah, bukan. Nah, kalau minus apalagi? Minus juga bukan ya. 0 bukan. Nah, oke. Nah, jadi banyak sekali jalan ya. Selain pakai looping, nah kita bisa gunakan hanya sekali pengecekan aja udah selesai ya. Satu kondisi if ini aja udah bisa sebenarnya. Nah, jadi tergantung kamu ya nanti. Kalau kamu jadi programmer, nah usahakan buatlah coding yang
paling singkat, ya. Tapi singkat itu juga harus benar ya. Jangan nanti singkat tapi outputnya bersalahan. Nah, itu nggak boleh ya. Tetap kita utamakan adalah outputnya harus benar. Kalaupun yang terpikir coding yang panjang, ya udah, no problem lah. Ya. Jadi ya masing-masing programmer punya jalan pikiran yang berbeda-beda. Ya. Oke, jadi di sini kamu bisa lihat di sini, ini kondisinya sebuah panjang nih ya. Jadi ini ada kondisi yang akan dikerjakan dulu adalah ini dulu ya. Ini yang dikerjakan dulu nih. Kalau dia jumpa angkanya 1 nih, angka 1. 1 modulo 2 tidak sama dengan 0, benar, ya kan? 1 modulo 3 tidak sama dengan 0, benar, ya kan? Dan angkanya lebih besar dari 1. Ini false. True and false. Hasilnya apa? False. Ya kan? True and false. Hasilnya apa? False. Masih ingat ya? Logika informatika. Ya. Ya kan? Kapan kalau operator true bernilai benar, logika N bernilai benar jika 2 operannya bernilai true, ya. Ada salah satu saja yang bernilai false, itu hasilnya udah pasti false, ya. Kalau OR berarti salah satu aja. Jadi kalau salah satunya, kalau angkanya 2 ataupun angkanya 3, dia berarti udah prima. Nah, kira-kira gitu. Oke, bisa dipahami sampai di sini yang saya sampaikan. Ngerti, Sir. Tapi mau tanya, Sir.